Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Di hari ini Rabu 21 Juli 2021 kita bertemu kembali dalam Morning Call GPIB. Saya Pendeta Yeni Tumengga Tafai Ode, merupakan Ketua Majelis Jemaat GPIB Ebenezer di Ketapang. Mari bersama-sama saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menghayati persekutuan kita di dalam Tuhan. Kita akan diberkati di dalam tuntunan firman-Nya yang kudus dan mulia. Maka mari kita satu di dalam doa, kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa Sorgawi, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat sekarang ini. Tuhan menyertai kami teristimewa di dalam segala tugas tanggung jawab, segala aktivitas yang boleh kami lakukan dan kerjakan. Kami yakin bahwa ketika Tuhan senantiasa memimpin dan menuntun kami, maka kami dapat dimampukan untuk dapat bertekun setia melakukan kehendak firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan menghayati kebenaran firman Tuhan di dalam perenungan pada saat ini. Bimbing dan tuntun setiap dari kami yang datang di hadapan mulia Tuhan. Inilah doa permohonan kami, Tuhan yang menyertai kami di dalam perenungan pada saat ini. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama saat ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-24. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyatakan demikian. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain. Kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus, dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mau menyapa kita. Teristimewa mau memberikan kesegaran dan kekuatan kepada kita agar dalam setiap hari yang boleh kita jalani dan lakukan di dalam anugerah Tuhan, kita selalu diberikan sukacita, damai sejahtera,
teristimewa dapat menjadi pembawa berita kabar baik di dalam kasih Tuhan yang Tuhan Allah nyatakan bagi dunia ini. Tetapi tentu saja saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa hal tersebut tentulah tidak mudah untuk kita lakukan dan kerjakan. Apa yang kita boleh jalani di hari ini, tentu kita sangat menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang kompleks, ada begitu banyak hal yang beragam yang kita jumpai di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Tetapi apakah kemudian hal yang begitu kompleks, hal yang begitu beragam, ataupun ketika hal tersebut di dalamnya kita menemukan tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang tentunya menguji iman kita, akan membuat kita semakin kuat, semakin teguh, bertekun di dalam Tuhan, atau sebaliknya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengajak kita sekalian untuk melihat bagaimana perjalanan kehidupan seorang tokoh besar dalam perjanjian lama yang ada di dalam Alkitab, yakni Yusuf, yang juga menjalani kehidupannya yang sangat beragam, menemui dan menjumpai berbagai kesulitan dan tantangan-tantangan dalam perjalanan kehidupannya. Dapat dikatakan bahwa apa yang dijalani di dalam kehidupan Yusuf, teristimewa yang dinyatakan di dalam pembacaan kita, bahkan ketika kita hayati sebelum pembacaan kita di dalam kisah perjalanan kehidupan Yusuf secara khusus, maka kita akan mendapati bahwa kehidupan Yusuf penuh dengan berbagai kerumitan-kerumitan yang ada. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, justru di tengah-tengah kehidupan yang serba kompleks, kehidupan yang sangat rumit tersebut, ada perkara Allah yang luar biasa yang dinyatakan di dalam kehidupan Yusuf. Teristimewa berkaitan di dalam pembacaan kita pada saat ini, bahwa ketika Raja Firaun bermimpi sebanyak 2 kali, dan ternyata di dalam mimpinya tersebut tidak ada satu orang pun, bahkan para ahli, yang bisa menafsirkan mimpi tersebut di dalam lingkungan istana kerajaannya, yang kemudian dapat menafsirkan mimpi tersebut. Hal yang juga menjadi kekhawatiran ketika Firaun meminta bantuan untuk para ahli, orang-orang tertentu yang dapat menafsirkan mimpi. Jikalau ternyata mimpi tersebut tidak berjalan sebagaimana yang dikehendaki dan diharapkan oleh Raja Firaun, tentu akan memberikan musibah yang luar biasa bagi mereka yang akan menafsirkan mimpi tersebut. Di sini kita melihat bahwa apa yang hendak Allah lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan Yusuf adalah peristiwa yang penuh dengan hal-hal yang beresiko. Sebelumnya di dalam pembacaan kita juga kita akan melihat bahwa ketika perjalanan kehidupan Yusuf begitu sangat rumit, dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada seorang pedagang, dan kemudian dia dibeli oleh Potifar yang merupakan orang yang diberikan juga kepercayaan besar di dalam tugas tanggung jawab dalam lingkungan istana kerajaan. Dan ternyata Yusuf sangat dipercaya untuk dapat melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh tuannya. Alkitab menyatakan bahwa tangan Tuhan menyertai keberadaan Yusuf, sehingga apapun yang dikerjakan dan dilakukannya mengalami keberhasilan. Tetapi kemudian Yusuf mendapati suatu ujian iman ketika istri Potifar menjadi tertarik kepada Yusuf, dan kemudian dengan alasan yang memang sengaja dibuat dan diperhitungkan, sehingga yang terjadi akhirnya Yusuf harus dijebloskan ke dalam penjara.
Nah, ketika kemudian Yusuf dijebloskan ke dalam penjara oleh tuduhan yang tidak tepat, dia bertemu dengan para juru minum dan juru roti dari lingkungan kerajaan, karena mereka membuat suatu kesalahan yang besar sehingga kemudian mereka juga dijebloskan ke dalam penjara. Mereka bertemu dengan Yusuf dan mereka juga mengalami suatu mimpi yang oleh karena penyertaan Tuhan, Yusuf membantu untuk menafsirkan mimpi tersebut. Dan memang benar, apa yang dilakukan oleh Yusuf benar-benar terjadi adanya. Nah, persekutuan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus memang membutuhkan waktu yang sangat lama bagi Yusuf. Hampir selama 2 tahun lamanya setelah dia membantu juru minum yang terbebas dari penjara, untuk kemudian Allah menggenapi apa yang menjadi kehendaknya di dalam perjalanan kehidupan Yusuf. Oleh karena Raja Firaun ingin sekali bahwa mimpinya itu dapat ditafsirkan, dan ternyata melalui juru minum raja yang mengingat bahwa Yusuf pernah menafsirkan mimpinya dan itu tepat adanya, dan kemudian dia merekomendasikan bahwa Yusuf akan dapat membantu apa yang saat itu sedang dirasakan, dialami dalam kegelisahan yang dimiliki oleh Raja Firaun. Ternyata di dalam pembacaan firman Tuhan kita melihat bahwa ketika Raja Firaun kemudian memanggil Yusuf, dan Raja Firaun kemudian menyampaikan bahwa dia mendapatkan rekomendasi dari apa yang sudah berhasil dilakukan oleh Yusuf. Hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa di dalam proses perjalanan kehidupan beriman yang dirasakan dan dialami oleh Yusuf, apa yang disampaikan oleh Raja Firaun dan apa yang sebelumnya telah boleh dilakukan oleh Yusuf untuk menolong juru minum raja, tidak membuat Yusuf menjadi orang yang sombong, tidak membuat Yusuf menjadi seorang yang angkuh dan kemudian menepuk dada bahwa memang oleh karena kehebatan dan kemampuan saya, maka saya bisa melakukan itu semua. Hal itu dinyatakan di tengah-tengah keberadaan Yusuf pada ayatnya yang ke-16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dan tentu saja apa yang kemudian dilakukan oleh Yusuf, dia menjelaskan kepada Firaun bahwa akan ada masa 7 tahun kelimpahan yang akan dialami oleh Mesir, tetapi juga akan ada 7 tahun masa kelaparan yang dialami oleh Mesir. Dapat dikatakan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf merupakan suatu perkara besar yang menyangkut kehidupan orang banyak. Dan dapat juga kita katakan bahwa betapa luar biasa Tuhan Allah mau memakai Yusuf yang di tengah-tengah keberadaannya sedang mengalami suatu pergumulan dan kesulitan kehidupan. Tetapi kita melihat bahwa bagaimana Yusuf sangat bertekun, taat, sekalipun dia berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan yang sangat rumit, tetapi dia terus-menerus berserah kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan dia sendiri, tetapi lewat pengalaman kehidupan yang dirasakan dan dialaminya, lewat kehidupannya yang kelihatan sangat rumit, yang sangat menyulitkan, menemukan tantangan yang luar biasa di sana sini, Yusuf belajar untuk menjadi sosok yang rendah hati. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Kadangkala dalam perjalanan kehidupan kita yang mungkin dipenuhi dengan berbagai kerumitan, yang dipenuhi dengan berbagai situasi yang tidak biasa, itu merupakan suatu cara Allah untuk mendisiplinkan iman kita. Dan yakinlah bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan tidak membiarkan kita untuk berjalan seorang diri. Sama seperti yang Tuhan Allah lakukan kepada Yusuf, bahwa berkat Tuhan senantiasa menyertai hambanya. Yusuf kemudian menjadi tangan kanan, orang yang sangat dipercaya sebagai penguasa di tanah Mesir. Seorang asing yang di dalam berkat dan pertolongan Tuhan, dia kemudian menjadi seseorang yang menjadi berkat bahkan bagi untuk sanak keluarga, menjamin kehidupan bangsa Israel ke depan teristimewa di tengah-tengah kehidupan kerajaan Mesir. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya saat ini ketika saudara-saudari bergumul dengan banyak hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan penting, apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya? Apa yang akan saya alami ketika doa dan permohonan saya mengalami kesulitan ketika kita katakan Tuhan belum menjawab seperti yang kita inginkan dan harapkan. Yakinlah bahwa ketika Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, mendisiplinkan kehidupan kita, maka Tuhan memakai kita untuk suatu rencana yang besar, dan kita diajar untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita di dalam tuntunan firman-Nya yang kudus dan mulia. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Allah Bapa Sorgawi, kami sudah disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa terus berharap kepada Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang selalu bersuka cita dan mengucap syukur ketika dalam perjalanan kehidupan kami diperhadapkan dengan berbagai kerumitan hidup dan tantangan-tantangan yang ada. Ketika kami sungguh-sungguh mengimani bahwa Tuhan justru hendak memakai kami dalam suatu perkara besar saat ini dan ke depan, maka biarlah kami senantiasa memberikan diri kami, menyediakan seluruh keberadaan kami untuk dipakai di dalam kehendak Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa Sorgawi, bahwa firman-Mu yang sudah kami renungkan dan hayati pada saat ini dapat menjadi pegangan di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak-Nya. Tuhan memberkati kami, kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, setiap orang yang pada saat ini sedang bergumul di tengah-tengah perjalanan kehidupannya, bahkan siapapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa Sorgawi, inilah segala doa dan permohonan kami, hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.